Tadi saya isi bensin dulu BBM karena pas berangkatnya sebelumnya rencana mau isi BBM tapi lupa. Nah teman-teman, ternyata pulang dari rumahnya Pak Yanto sudah sebagian pulang ke Semarang, ada yang pulang ke Salatiga, terus ada yang balik ke Purwokerto dan Brebes. Oh ya, termasuk yang dari Jogja dan Solo. Nah barusan sempat mendung ya teman-teman. Jadi cuaca di Purworejo sempat mendung, hampir hujan. Jadi pada saat saya ngisi BBM, saya nanya ke petugas ke petugas pom bensin, ternyata hujannya baru ini, jadi belum lama. Nah dari sini, dari Purworejo, jadi saya langsung menggunakan aplikasi Map. Nah ternyata setelah dibukakan aplikasi, jadi saya dari Purworejo itu nanti langsung menuju ke Jogja, tapi ke arah Sayegan Sleman, teman-teman. Kalau dari jarak kurang lebih sekitar 59 kilo, dan waktu tempuh nanti 1 jam 39 menit. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu buat Pak Yanto, luri saya. Jadi ternyata peternakan domba beliau juga cukup dikenal di daerah Purworejo. Tadi dimasakin kambing guling yang cukup enak, teman-teman. Nah kita juga ngobrol dari beberapa teman-teman, beberapa kan kami juga belum sempat kenal lama ya, karena kalau saya baru ikut 2 kali ini. Akhirnya kenalan dengan beberapa, jadi termasuk dengan Om Sulis. Jadi dia sudah menjadi YouTuber yang cukup dikenal dari Kendal, dan kita juga sempat ngobrol sebentar. Nah agenda dari sana nanti akhirnya diputuskan menuju ke Bromo. Jadi kurang lebih sekitar tanggal 14 sampai dengan 16 di bulan September. Jalur ini ternyata cukup sempit, teman-teman. Jadi karena saya baru dari Jogja menuju ke Purworejo dan sebaliknya. Nah bisa teman-teman lihat sendiri ya, dari jalurnya ini tidak begitu ramai dan jalannya juga sempit, teman-teman. Tapi buat saya menikmati nih. Jadi saya ingin menguji juga buat sepeda motor Suzuki, ketangguhan, terus manuvernya seperti apa. Itu apakah nyaman dipakai dan kira-kira handlingnya seperti apa gitu. Sepertinya sudah saya ulas sebelumnya, teman-teman. Jadi Suzuki yang saya pakai ini karena stangnya sudah saya ganti, lebih pendek dibanding stang asli ya. Dan saya pasang lower cage juga untuk menurunkan dari jok kurang lebih sekitar 2,5 cm, sehingga buat saya menjadi sangat nyaman sekali sekarang. Nah beberapa kali sempat kami pakai touring kurang lebih sekitar 185 kilo ya, terus ke Kopeng dari Jogja dan sempat ke Pane Depok. Nah setelah saya pasang stang yang paling baru, dan ini benar-benar sangat nyaman sekali buat saya, jadi tidak ada kendala sama sekali. Nah coba nanti akan kita tes dengan jalur yang seperti ini, kira-kira handling, manuver, dan saya capek nggak gitu loh. Nah itu mungkin buat indikasi jadi motor ini sangat nyaman dipakai. Jadi kamera sedikit agak gembur, teman-teman, jadi karena tadi hujan ya. Nah seperti dilihat dari jalurnya, teman-teman bisa melihat kalau di sini ada beberapa jalan tanjakan, tikungan, dan beberapa kali tikungan itu cukup padat. Dan jalannya juga sangat sempit, teman-teman, tapi mengasihkan sekali. Nah ini kalau dari performa tenaga, saya tidak meragukan dari Suzuki ini. Jadi ternyata sangat enak dipakai, dan tadi siang itu juga sempat ada yang cerita kalau
apa namanya, bannya diganti dan tidak licin. Nah, kalau menurut saya masih belum begitu melihat, kalau belum begitu merasakan itu bannya seperti apa. Sebelum agenda ke Bromo, teman-teman, rencana di bulan September, dan grup di Joglo Semar itu kalau tidak salah juga akan ada agenda menuju ke Purwokerto, jadi ke rumahnya Pak Eko. Nah, namun karena saya juga ada agenda trip dari kantor menuju ke Eropa, jadi kalau tidak salah tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 Agustus, kalau misalnya itu berbarengan ya kemungkinan kami akan izin. Nanti bulan September pun kalau misalnya jadi saya juga dengan beberapa teman-teman di kantor juga akan ada agenda ke Bali, team building. Waduh, ini kalau sampai maksudnya realisasi, saya 2 kali ini bisa absen ini. Saya memastikan mapnya dulu, teman-teman, apakah jalurnya ini benar atau enggak ya. Karena saya baru beberapa kali pulang dari Purworejo menuju ke kota Jogja. Yang perlu kita lihat sebetulnya adalah bagaimana performa dari sepeda motor itu sendiri yang kita pakai dan performa dari badan kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai motor performanya bagus, tapi kita juga termasuk sangat lelah, sangat capek, maksudnya dalam asumsi kita sehat ya. Nah, itu kalau misalnya kita sehat, benar-benar tidak melelahkan, artinya motornya bagus dan kita pun juga tetap nyaman berkendara walaupun dengan jarak jauh. Nah, sebenarnya itu yang menjadi indikasi ya, teman-teman ya, sepeda motor ini. Dan salah satu yang saya rasakan di motor ini sampai dengan sekarang ini, saya tidak merasakan lelah, teman-teman. Jadi sampai dengan saat ini pun saya juga merasa enjoy dan tidak melelahkan pakai Suzuki ini. Sedikit saran aja, teman-teman. Jadi motor yang kita pakai sebaiknya dibuat senyaman mungkin. Kalau di saya, jadi karena setang sudah saya ganti dan apa namanya, lower kit juga sudah saya tambahi. Jadi kalau bagi teman-teman yang punya tinggi badan di bawah 170 cm, kalau saran saya sebaiknya setang diganti dan ditambah dengan lower kit, karena tinggi dari jok ini juga tinggi dan lebar dari setang original itu juga sedikit agak lebar, teman-teman. Nah, dulu di awal itu saya pakai yang original, jadi karena setangnya juga agak lebar sehingga apa, jadi telapak tangan saya memegang setang itu jadi sedikit agak lebar dan nekuk. Jadi dengan tambahan dengan badan kita yang seperti ini gitu loh. Oh ya, saya tambahkan lagi racer, teman-teman. Jadi racer naik dan mundur. Nah, untuk saat sekarang ini yang paling nyaman buat saya seperti ini. Nah, itu saran aja sih buat teman-teman kalau misalnya memiliki tinggi badan yang kurang dari 170, saran saya seperti itu. Tapi walaupun itu sesuai dengan selera ya, jadi tidak harus seperti yang saya sarankan, dan itu juga menyesuaikan dari kebiasaan kita. Di depan ini masih jalan beberapa tanjakan ya, teman-teman ya. Ada tikungan dan jalan tidak begitu lebar. Dan dari performa dari Suzuki ini ternyata sangat nyaman dipakai, dan tenaganya pun juga sama sekali tidak ngelepeh, teman-teman. Jadi ini 1 silinder dan tentunya torsi dari motor ini juga sangat bagus. Dan sampai dengan sekarang juga saya tidak merasakan capek dan lelah. Nah, kalau yang dulu yang paling terasa itu adalah tangan itu di telapak itu sangat pegel karena terlalu lebar. Nah, kalau setang yang saya ganti pakai ini, yang saya pakai ini adalah setang
Honda Tiger. Nah itu di online juga ada. Nah cuman akhirnya saya cat dengan warna yang hitam. Nah ini jalan juga masih nanjak teman-teman, jadi sangat bagus sekali dan saya tidak melihat rombongan satupun lewat sini. Jadi saya sendiri. Jadi saya bisa bebas melalui jalur yang beda ya. Jadi saya bisa menikmati jalan walaupun hanya mengandalkan dengan maps. Salah satu peserta yang dari Brebes namanya Om Iwen. Nah kemarin saya juga ngobrol, dan kalau saya juga sering ke Tegal. Nanti kalau sekali waktu misalnya pas saya pulang Tegal, nanti kami akan kontak-kontakan dan mudah-mudahan bisa ketemu di Tegal. Jadi dia tinggalnya di Brebes, dan kalau saya di mertua itu di Slawi, Kudaile. Nah setelah kami pakai perjalanan ya, pas berangkat kita melalui jalur Lunamaya, dan sesampainya di rumah Om Yanto, kita di sana disuguhi kambing guling. Jadi sekaligus kita silaturahmi lah dengan beberapa rekan-rekan dari Joglo Semar, Vion, chapter Jogja, Solo, Semarang. Nah, apa yang bisa saya simpulkan teman-teman dari penggunaan Suzuki Strom ini? Jadi sama sekali motor ini tidak melelahkan dan sangat nyaman buat saya pakai. Nah, dengan perubahan-perubahan yang tadi setelah saya ulas ya, jadi motor ini saat ini sangat nyaman dipakai, artinya bisa dipakai buat jarak jauh. Terus dari sisi manuver, jadi dengan jalan yang berliku, dan sempit, terus ada menanjak, ada turun, dan itu masih sangat nyaman dipakai. Jadi tidak ada kendala sama sekali. Jadi secara performa karena torsinya besar sehingga tidak ada kendala. Nah jadi mungkin itu ya yang bisa sedikit kami tambahkan teman-teman, bagaimana performa dari motor Suzuki ini. Jadi buat saya sangat recommended dipakai buat jarak jauh, beberapa medan, beberapa jalur. Nah besok lain waktu kita akan sambung lagi ya, jadi dengan sharing yang berbeda, tentunya yang bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam safety riding.